Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu mengaku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Senopati tidak berusaha mencegah. Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Ada apa, Kang Mas? Aku nggak mau mati. Mati. Katakan Juru Nujum, ada apa dengan mimpiku? Maaf Baginda, kalau hamba lancang. Katakan saja. Walaupun buruk. Ya, silakan katakan saja. Kalau ini sudah menjadi keputusan Baginda, kami terima. Nggak perlu. Lagi pula aku sudah tahu. Kalau itu benar, kamu nggak perlu ikut campur urusan orang lain. Saya kira tidak bisa diburu-buru, Bu. Tidak bisa buru-buru bagaimana? Kamu ini sudah berapa lama menikah? Orang lain sudah punya anak dua. Kamu satu aja belum ada. Itu soal sepele, Bu. Soal sepele? Buktinya sampai sekarang belum ada satu telur pun yang jatuh. Sopar, gimana? Ketemu? Siapa? Sahadewa? Iya. Aduh, bagaimana? Saya sudah tanya sama teman-temannya, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu kemana Sahadewa. Aduh. Kenapa nggak ditanyakan saja sama Senopati Sri Kandi? Kamu ini bagaimana sih? Kalau Senopati tahu, nggak mungkin saya suruh kamu cari dia. Memangnya kalian apa sih yang kalian bicarakan semalam? Semalam sih dia bilang kalau dia menyukai saya. Sudah itu, dia juga bilang lebih baik tidak usah diteruskan saja. Dia malah lari terbirit-birit. Kenapa bisa lari ya? Kalau saya tahu nggak mungkin saya tanya sama kamu. Kamu ini gimana sih? Oh iya. Maaf, aku lupa. Di kota kan masih banyak tempat sesaji. Ngapain juga harus jauh-jauh begini? Tempat sesaji di luar kota itu lebih keramat dan banyak didatangi orang. Di kota tempatnya mewah, tapi orang datang hanya untuk pamer sesaji saja. Tapi saya dan Sri Kandi kan masih muda. Ibu jangan khawatir, kami tidak akan punya anak. Ibu sudah tidak bersabar lagi menunggu. Kalau sampai tahun ini kamu tidak punya anak, hanya ada dua cara.
Yang pertama, kabur. Dan yang kedua, ibu akan carikan selir buat kamu. Saya bosan ngomongin susulan. Mana mau hujan lagi. Ayo Bu, kita harus cepat cari tempat berteduh. Aduh, kenapa bisa sampai hujan? Tadi tidak ada tanda-tanda hujan. Iya, mana kita ngebawa kuda lagi, Bu? Saka, Ibu tenang di sini. Hei, siapa di situ? Siapa di situ? Hei, ayo keluar! Hei, ayo keluar! Ayo keluar kamu! Hei, hei! Ampun Tuan, ampun. Siapa? Jangan dekati saya. jangan takut. Anak saya mengira kamu orang jahat. Maafkan kami. Iya, saya juga minta maaf. Kenapa kamu berada di tempat sepi seperti ini? Keluargamu di mana? Maaf, saya tidak mau menjawabnya. Kenapa? Kalau orang kaya, jangan tanya dia kerjanya apa. Begitu juga kalau orang jatuh miskin. Jangan tanya kenapa. Maafkan saya. Bu. Tanya dia, apa dia itu butuh bantuan kita atau enggak? Gimana mau tanya? Orang dia tidak mau jawab. Tapi dia itu kan wanita. Kasihan Bu, sendirian lagi di tempat sepi kayak begini. Alah, kamu tidak usah ikut urusan orang. Mungkin dia kabur dari rumah orang tuanya. Kamu kenapa? Saka, kamu kenapa? Kaki saya. Kaki kamu kenapa? Kakinya digigit ular, Bu. Tolong dia. Saka bangun. Di dalam tubuhnya masih terdapat racun ular, Bu. Cepat cari bantuan. Minta bantuan kemana? Bangun! Kakak, ini aku sekali. Sri, kenapa aku tidak bisa bergerak, Sri? Kamu digigit ular, anakku. Tabib, bagaimana suami saya? Kalau sudah sadar, seharusnya tidak bahaya lagi. Untung saja segera mendapat pertolongan. Kalau tidak, akan menyebar ke seluruh badan. Memangnya ular jenis apa yang menggigit? Mendengar cerita Nyonya Besar, menurut saya sejenis ular kobra hitam. Kobra hitam. Ular itu sangat mematikan. Hanya dalam hitungan jari korbannya akan meninggal. Untung gadis itu cepat menghisap darahnya keluar. Gadis. Tabib, saya rasa sekarang sudah waktunya Nona itu diobati juga ya. Saya akan merawatnya. Panglima Saka, sebaiknya banyak istirahat. Bu, tolong jaga Kakang Saka sebentar ya. Iya, Sri. Kakang, aku keluar sebentar ya. Iya, Sri. Mari, Tabib. Mari. Sebentar. Ibu, siapa yang menolong saya, Bu? Ibu juga tidak tahu, Saka. Ibu belum menanyakan namanya dan asal-usulnya. Dia masih belum sadar juga. Dia masih belum sadar juga. Aduh, saya jadi takut nungguinnya. Keadaan Kakang Saka bagaimana? Kalau Kakang Saka sudah siuman tadi. Tabib, keadaan gadis ini bagaimana? Gadis ini telah menelan racun itu.
Saya sudah berusaha untuk mengeluarkan dari tubuhnya. Sekarang tinggal menunggu siumannya saja. Bagaimanapun sulitnya, saya mohon tabib sembuhkan dia ya. Karena gadis ini sudah menolong nyawa Kakang Saka. Baik, saya akan berusaha, Senopati. Loh, Kakang mau kemana? Aku mau melihat gadis yang menolongku, Sri. Tapi kan Kakang sendiri belum kuat. Dia sudah siuman? Belum. Tapi tabib masih bisa kok nolong dia. Aku akan lihat dia. Bantu aku. Ya. Oh, sebentar. Bisa. Aduh Sri, kenapa Saka dibawa ke sini? Kakang Saka sendiri, Bu, yang mau ke sini. Saya yang mau ke sini, Bu. Bagaimana dia? Dia sudah 2 hari tidak sadarkan diri. Ya Dewata yang Agung. Kalau sampai terjadi sesuatu kepadanya, saya sungguh berdosa. Sayangnya kita nggak tahu siapa namanya dan dari mana dia berasal. Kalau ada apa-apa kan kita bisa kasih tahu keluarganya. Tantri, jangan berbicara seperti itu. Tidak akan terjadi apa-apa dengan gadis yang baik itu. Sudah. Bi, dia menangis. Hah? Apa mungkin dia bisa mendengar suara kita? Itu dari bibirnya keluar darah. Kok bisa ya? Tantri, cepat panggil tabib. Semahal apapun obatnya, tabib, saya sanggup. Yang penting gadis ini harus sembuh. Saya mengerti, Panglima. Tapi harapannya tipis sekali. Tabib, apa tidak ada cara pengobatan yang lain? Saya sudah berusaha memberi obat yang paling baik yang saya punya. Dalam 2 hari keadaannya tidak apa-apa. Kemungkinan besar dia bisa bertahan. Nanti cari obat yang seperti ini. Semakin banyak obat yang diminum, semakin baik. Tantri, sekarang cepat kamu pergi ke toko obat dan beli segala macam obat yang sudah disuruh oleh tabib. Beli semua? Makin banyak kan makin baik. Tantri, sudah diminumkan? Tidak banyak. Dewata Agung, kalau sampai terjadi sesuatu dengan gadis ini, kita akan berhutang budi, Saka. Ya, ini semua memang salah saya. Sepertinya dia tahu dia harus meminum obat ini. Sudah tidak kaku. Baguslah, Mas. Tapi obat dari tabib yang masih ada 2 bungkus itu harus tetap Kakang habiskan ya. Tapi aku rasa sudah cukup, Sri. Pahit sekali mulut ini. Aku justru kasihan sama gadis itu. Kakang nggak usah khawatir. Dia baik-baik aja kok. Dia akan sembuh sebentar lagi. Kamu baik sekali. Dia sudah menyelamatkan nyawa Kakang kan? Itu berarti menyelamatkan aku juga. Ya udah, sekarang Kakang istirahat dulu biar aku yang lihat dia ya. Bu, udah malam. Ibu istirahat ya. Ibu tidak bisa meninggalkannya. Sampai sekarang dia belum sadar juga. Ibu jangan khawatir gitu. Dia pasti sembuh. Dia kan orang baik. Kamu tunggu di sini. Kalau sampai dia sadar, kamu beritahu ibu ya. Iya.
harus kuat. Kamu bisa sembuh atau enggak, semuanya tergantung kamu. Ya? Bibi mana? Udah ke kamarnya. Tadi dia minta teh, malah pergi. Ya udah deh, ini buat kamu aja ya. Iya, tolong taruh di meja ya. Belakangan kamu kelihatan murung. Ada apa? Ya, mungkin karena aku mengkhawatirkan gadis itu. Aku pikir kamu khawatir sama yang lain. Yang lain? Apa? Ya, misalnya Sahadewa yang pergi tapi nggak pamit. Itu bukan urusanku. Lebih baik juga dia pergi nggak usah kembali lagi. Dia memang sering bikin orang lain jengkel. Nah, itu dia. Selalu. Dia juga pernah bilang dia mau mengembara. Mengembara? Tapi dia nggak pernah tuh ngomong soal itu. Tapi kalau benar dia ada di satu tempat terus kirim surat, aku akan kasih tahu dia, biar dia cari kerja aja, terus tinggal selamanya di sana. Jangan. Maksud saya begini, kan kasihan juga kalau dia sendirian merantau di sana. Jadi ya saya juga nggak mau disalahin kalau nanti dia pergi karena lantaran gara-gara saya. Oh, gitu ya? Iya. Berarti lebih bagus kalau dia disuruh pulang lagi aja. Begitu ya? Tapi jangan salah paham ya. Permusuhan saya sama dia itu belum selesai. Kapan mau selesai? Ya, tergantung. Cantelan. Tantri, panggil tabib. Cepat. Di mana saya? Dia udah sadar. Ini sup jamur merangnya, Ayu. Ayo dimakan, supaya kamu lekas sembuh. Terima kasih, Ibu baik sekali. Kamu telah menyelamatkan nyawa anak Bibi. Jadi apapun yang kami lakukan, rasanya tidak bisa untuk menebusnya. Maaf Ibu, tetapi waktu saya menghisap racun itu, saya sengaja melakukannya. Apa maksud kamu? Kalau saja Ibu dan Panglima Saka tidak datang, mungkin saya sudah bunuh diri. Oh Dewata Agung, kamu kenapa ingin bunuh diri? Ayo Wangi, kalau kamu punya masalah, katakan saja. Mungkin kami semua di sini bisa membantu kamu. Iya, betul. Kakang Saka sama Sri Kandi kan pejabat Istana Banjaran. Jadi mereka pasti bisa melakukan apa aja. Iya Ayu, katakan, kamu tidak usah malu. Ayah saya seorang tabib di Sangkal Putung. Kami termasuk orang yang dihormati di sana. Pantas kamu bisa menolong Saka. Terus kenapa kamu bisa ke Banjaran? Kami tertimpa musibah. Ayah saya sakit keras, menyedihkan sekali. Beliau bisa menyembuhkan orang lain, tetapi tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu, di mana saudara-saudaramu? Saya tidak punya saudara. Saya anak tunggal. Ingin sekali rasanya meneruskan usaha toko obat ayah. Tetapi karena saya wanita dan banyak yang mengganggu, mereka ingin merebut toko obat ayah. Kelewatan. Masih ada juga orang seperti itu. Ayu, kamu tinggal bilang siapa orangnya. Biar nanti anak buahku yang pergi ke Sangkal Putung untuk menangkap mereka, ya? Mereka hanya merampok harta kami, dan mereka lari entah kemana. Bagaimana saya harus mencarinya? Jadi, kamu datang ke sini cuma untuk memburu mereka? Bisa apa saya sendirian? Saya sebenarnya datang kemari ingin mencari saudara ayah.
Tetapi sepertinya mereka sudah pindah ke daerah lain. Tapi tidak seharusnya kamu bunuh diri. Saya punya rencana untuk mencari uang di kota raja. Tapi di tengah jalan, saya bertemu dengan Nyi Tembluk. Beliau mengatakan kasihan sama saya dan berjanji untuk mencarikan pekerjaan. Tetapi setelah saya ikut beliau, saya baru tahu kalau saya akan dijual ke rumah bordil. Ayuwangi, malang sekali nasib kamu. Saya berusaha untuk melarikan diri. Tapi mereka bisa menangkap saya dan lalu saya dikurung. Saya mencari akal lain untuk dapat melarikan diri. Tetapi dalam pelarian saya tidak tahu harus berbuat apa. Sampai-sampai saya memutuskan untuk bunuh diri. Sewaktu Panglima Saka dan ibu datang ke gubuk itu, saya pikir adalah suruhan dari Nyi Tembluk. Jadi saat itu saya sembunyi. Sekarang kamu tidak usah khawatir. Kamu berada di tempat yang paling aman. Betul, Ayu. Nanti kalau kamu sudah sembuh, aku cari Nyi Tembluk. Biar sajalah. Orang seperti mereka harus diberi pelajaran. Kamu beritahukan saja tempatnya, ya? Periksa semua! Bersih semua, tidak ada apa-apa. Jalan. Udah nggak ada apa-apa di sana. Benar, Senopati. Pasti mereka sudah mendengar kabar kita akan menyerbu. Sopar, kamu bertanggung jawab untuk menangkap mereka. Siap? Siap, Panglima. Bagaimana? Mereka sudah ditangkap? Tidak, Bu. Mereka tahu kalau pasukan kerajaan akan datang. Jadi, mereka pergi duluan. Bagaimana mungkin mereka sudah tahu? Dasar bodoh. Saya sudah urus masalah ini, Nyonya. Oh, jadi rupanya kamu yang memimpin? Iya, saya, Nyonya. Sopar. Apa pangkat kamu? Hebat, Nyonya. Lurah. Lurah prajurit, Nyonya. Lurah prajurit? Saka, berapa banyak anak buah seorang lurah prajurit? 30 saja. Sedikit sekali. Bu, Sopar itu kan baru. Jadi kalau sekarang dia udah jadi lurah prajurit, ya itu prestasi yang bagus sekali di keprajuritan. Ya, tentu saja kamu membela dia. Masalah ini masalah kecil, Nyonya. Kami sudah selesaikan. Terima kasih. Sepertinya saya sudah merepotkan keluarga ini. Hei, kami tidak akan membiarkan orang jahat berkeliaran di Banjaran ini. Terima kasih. Yuk, kamu udah sembuh benar? Sudah, Nyonya. Sopar! Jawa. Kamu manggil saya? Iya, sini. Saya mau bicara sama kamu. Dia sudah kembali belum? Belum tuh. Tapi kalian ini kok aneh sih? Katanya saling menyukai, tapi kok pakai sembunyi? Ya, mungkin saja Sahadewa tidak menyukai aku. Ah, nggak mungkin. Kejadian malam itu kan aku jelas melihatnya. Menurut kamu, masalahnya apa? Mungkin dia sakit atau... Sakit? Aduh, Sopar, kalau dia sakit bagaimana? Atau barangkali dia sengaja pergi untuk mati agar tidak ngerepotin orang. Kamu ini kejam sekali sih. Loh, aku kan bilang kemungkinan. Jadi ya apa saja kan bisa terjadi, termasuk mati. Sopar, kalau begitu gimana? Sudah. Kalau memang semuanya itu bisa diatasi dengan tangisan, saya juga akan menangis agar bisa menemukan Nyi Telembuk. Sopar. Sudah.
tidak usah ke sini. Biar nanti makanannya diantar ke kamar ya. Tidak usah, Bu. Saya sudah sembuh kok. Syukurlah kalau kamu memang sudah sembuh. Yuk, hari ini kamu sudah diperiksa tabib? Sudah, Senopati. Katanya racun yang ada dalam tubuh saya sudah hampir semuanya keluar. Tinggal sisanya saja. Baguslah. Tapi kalau kamu perlu apa-apa, minta bantuan pelayan saja ya. Terima kasih. Loh, Tantri kemana? Tadi katanya Tantri lagi gak enak badan, Bu. Mungkin dia terlalu capek menunggu Ayu. Saya lihat dulu ya, Bu. Tidak usah repot-repot, Sri. Biar ibu saja ya. Ayo, Ayu, silakan makan. Yuk, makan yuk. Silakan. Silakan. Tantri, kamu tidak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Kata pelayan, kamu tidak enak badan. Saya cuma nggak mau makan aja, lagi nggak nafsu. Bibi panggilkan tabib ya? Buat apa sih? Saya kan nggak sakit. Bibi tuh yang akhir-akhir ini suka aneh. Suka ngomong sendiri. Bibi tidak kenapa-kenapa. Bibi malah khawatir. Jangan-jangan kamu punya masalah. Masalah? Saya nggak punya masalah. Saya cuma ingin jalan-jalan aja. Tantri, gimana kalau Bibi antar kamu jalan-jalan? Oh, nggak usah deh. Bibi temenin Ayu Wangi aja. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dan jangan pulang malam ya. Iya. Nggak marah sama Sahadewa, saya benci sama Sahadewa, saya nggak suka. Sabar, Sahadewa memang begitu orangnya. Kamu selalu membela Sahadewa, saya benci dengan laki-laki itu tolol, dungu. Nggak suka. Sabar. Jangan sabar-sabar terus dong, kamu harus kasih tahu dong sama dia. Aduh. Sahadewa itu memang begitu. Kamu gimana sih? Mentang-mentang dia itu sahabat kamu, kamu bilang Sahadewa begitu. Oh, lo. Sopan. Aku nggak suka. Kamu ini gimana sih? Udah, sabar. Tuan, makanannya sudah siap. Silakan. Nasi kuning lagi. Kenapa di biara sebesar ini tidak ada nasi lain, makanan lain? Aduh, lama-lama berubah jadi kuning kulitku ini. Aduh. Tuan, ketua saya mau bertemu. Oh Tuhan Sahadewa, kenapa belum juga dimakan? Oh, belum lapar. Oh, ketua mengapa menemuiku saya di sini hamba? Kami sudah berunding. Karena Tuhan adalah dewa yang datang dari langit. Kami tidak bisa menolaknya. Kami tidak bisa menahan Tuhan di sini. Begitu. Benar? Akhirnya. Saya memang dewa yang diutus oleh dewa langit. Jadi tidak pantas jadi biksu kan?
Tapi masalahnya Ketua, saya tidak punya tempat tinggal. Kalau Tuan mau tinggal di sini, silakan saja. Saya permisi, masih ada pekerjaan. Iya, iya. Mak Dinggal. Ada apa, Ketua? Kukira kita mendapatkan orang sinting. Orang sinting? Maksud Ketua? Oh, lihat dia. Katanya dewa yang mendapat tugas. Ah, sial aku. Kau awasi dia. Jangan sampai berbuat macam-macam di sini. Baik, Ketua. Neng, lontongnya si daging. 5. Ayo dong. Ayo cepat. Makasih. Apaan sih ya? Hah? Katakan padaku, Dewa. Aku akan merawat kamu seumur hidupku. Dewa, keluar, Dewa. Dewa. Jangan. Kenapa? Apa aku udah gak pantas lagi buat kamu ya? Wah, tadi kakiku diinjak. Kamu tolong aja. Kan kamu sendiri yang bilang sama aku kalau aku sudah tidak pantas lagi untuk hidup. Tantri, aku tidak bisa menikahi kamu. Bagaimana besarnya pun aku mencintai kamu. Tapi aku tahu kalau kita tidak akan bisa berakhir dengan baik. Aku tidak mau kamu menyiakan masa muda kamu. Dewa, tapi kenapa? Kenapa? Karena aku seorang dewa. Laki-laki kurang ajar. Apa-apaan ini, Nyonya? Tangkap dia dan ikat tangannya cepat. Apa? Tangkap dia cepat. Tapi Nyonya besar. Sumpah mulutnya, cepat bawa dia sekarang. Cepat. Antri sudah pulang? Sudah, kelihatannya sedang menangis. Aduh, panggil dia ke sini. Ayo. Buka sumpalannya dan tutup matanya. Nyonya besar, ada apa sih sebenarnya? Kamu nggak usah tanya-tanya. Nanti juga kamu akan tahu. Ayo bawa masuk. Non, tante dipanggil Nyonya besar. Bilang saya sedang tidak enak badan. Tapi Nyonya besar sudah menangkap Sopar, Non. Ibu nangkap Sopar? Betul, Nyonya. Tan, kamu nangis ya?
Enggak, cuma kelilipan. Apa masalah Sopar ada hubungannya denganmu, Tantri? Saya malah nggak tahu apa-apa. Nyonya, bebaskan dulu ikatan saya, Nyonya. Baru saya bicara. Enak saja kalau ngomong. Kalau sampai kamu kabur, saya harus mencari kemana? Ngapain saya harus kabur, Nyonya? Memangnya saya ini boronan? Kamu sudah tahu apa yang telah kamu lakukan? Ibu, sandiwara apa lagi ini? Bagus, kalian semua ada di sini. Pelayan, kamu keluar dulu. Senopati, tolong bebaskan saya. Lepaskan ikatan ini. Bu, sebenarnya ada masalah apa? Kan bisa kita bicara baik-baik. Ibu juga masih ada perhitungan dengan kamu. Perhitungan apa lagi, Bu? Sri, Ibu tahu kamu tidak suka melihat Tantri kawin dengan Saka. Tapi kenapa kamu biarkan badut jelek ini merusak kesucian Tantri? Saya? Bibi ini bicara apa sih? Kamu tenang saja, Tantri. Bibi akan membuat keputusan. Keputusan apa? Aduh, Bibi tidak mau anak yang ada dalam kandungan kamu lahir tanpa ayah. Hamil. Dan untuk sementara waktu, saya tidak melihat siapa kamu atau latar belakang keluarga kamu. Tapi kamu harus segera mengawinkan Tantri. Wah, waduh, menikahi Tantri. Bibi ini apa-apaan sih? Diam kamu. Pokoknya cukup, Bibi. Bibi, maksud pembicaraan Bibi ini apa sih? Bu, maksud Ibu Tantri hamil. Nyonya, sumpah demi langit dan bumi, bukan saya yang menghamilinya, Nyonya. Ibu bagaimana? Bagaimana apanya? Kalian ini tahu apa? Ibu melihat sendiri kalau Tantri dan badut jelek ini suka berangkulan, berbisik-bisik di semua tempat. Tantri! Kamu memang gadis ingusan, tengik, tidak waras. Kamu datang ke aku, pura-pura mencintaiku. Padahal kamu ingin aku bertanggung jawab terhadap anakmu yang dalam kandunganmu itu, ya? Kamu bajingan ya, Tantri kamu. Kamu yang keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Guru. Aduh, tenang. Bagaimana ini? Tantri, jadi ini sebenarnya anak siapa? Tantri, jadi siapa anak yang ada di dalam perut kamu itu? Ayo ngaku biar beres semuanya. Yang bilang kalau saya ini lagi hamil siapa? Tadi. Kamu kok nggak malu-malu kayak mereka? Enggak. Hebat. Apa lu? Wow. Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu memang pencuri anak kecil. Siapa kamu?
membela keluarga dan tanah airnya. Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.